Hai teman-teman semuanya, kali ini kita akan membuat sambal pedas ikan tongkol ya. Ini sambalnya sangat enak, gurih ya, dan juga awet, bisa bertahan sampai dengan 1 bulan. Bagaimana caranya? Mari kita sama-sama simak sampai dengan selesai. Jadi bahan yang kita gunakan 2 ekor ikan tongkol, kemudian kita kasih garam ya, setengah sendok teh, kemudian kurang lebih 1 sendok makan air asam jawa. Lalu kita aduk merata, kita balur ya teman-teman. Selanjutnya akan kita goreng. Nah, ini ikan tongkolnya kita goreng sampai berwarna kuning kecoklatan. Jika sudah seperti ini, boleh kita angkat dan kita tiriskan ya. Selanjutnya ikan tongkolnya akan kita suwir ya teman-teman. Ini sudah dingin, sudah tidak panas. Lalu kita pisahkan daging dari tulangnya ya. Ikan tongkol ini enak banget dibikin sambal pedas seperti ini ya. Oke, dagingnya kita suwir-suwir dulu ya teman-teman. Gampang banget memisahkan daging dari tulangnya, karena tulang dari ikan tongkol ini tidak terlalu banyak teman-teman. Nah, ini dia teman-teman hasilnya setelah kita suwir. Kita sisihkan dulu ya. Kemudian kita siapkan bawang merah 4 siung. Kemudian bawang putih 2 siung, 2 butir kemiri. Lalu tomat ukuran besar 2 buah, cabai rawit, kemudian cabai keriting 5 buah ya. Oke, ini akan kita haluskan semuanya ya. Kita haluskan dengan blender ya teman-teman. Di sini kita tambahkan sedikit air ya, agar mudah di blender. Oke, kita blender kasar ya teman-teman, untuk sambalnya tidak usah terlalu halus ya. Nah, ini dia hasilnya setelah kita blender. Selanjutnya kita akan masak sambalnya ya. Oke, kita panaskan dulu minyak secukupnya. Jika minyaknya sudah panas, boleh kita masukkan sambalnya. Nah, untuk sambal ini kita masak dengan api sedang ya teman-teman, sedang cenderung kecil, agar sambalnya itu matang secara perlahan dan tidak mudah gosong. Kita tambahkan 1 sendok teh garam, 1/4 sendok teh penyedap. Lalu di sini kita tambahkan terasi ya, sedikit saja, kurang lebih 2 cm terasi. Oke, kita aduk-aduk ya teman-teman. Nah, ini kita masak sampai kadar air dari sambalnya berkurang. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini setelah kita masak, kadar airnya cukup berkurang dan tingkat kematangannya sudah 75%. Baru kita masukkan ikannya ya. Ikan tongkolnya boleh dimasukkan. Oke, kita aduk merata sampai si sambalnya matang sempurna ya teman-teman. Dan tanda dari matang sambal ini, warnanya akan lebih pekat dan minyaknya keluar ya. Oke, kita aduk-aduk merata ya. Ini dia teman-teman, sambalnya sudah matang ya. Warna minyaknya sudah berwarna oranye dan minyaknya sudah keluar ya. Warnanya sudah cantik banget, sudah pekat. Ini sudah matang. Boleh kita angkat dan siap untuk kita sajikan ya. Ini dia teman-teman, sambal pedas ikan tongkolnya sudah jadi ya. Ini pedasnya nampol banget ya. Rasanya sangat enak, pedas gurih. Teman-teman bisa ikuti cara pembuatannya seperti ini. Ini sambalnya sudah dingin, boleh kita masukkan ke dalam wadah ya. Kemudian sambal ini bisa kita taruh di kulkas dan juga bisa bertahan sampai dengan 1 bulan. Bisa dijadikan stok sambal di rumah. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai dengan selesai. Sampai jumpa di resep yang selanjutnya. Hai teman-teman semuanya, kali ini kita akan memasak tempe ya. Ini tempe yang sangat menggugah selera, sangat enak ya. Bagaimana caranya? Mari kita sama-sama simak sampai dengan selesai. Jadi kita potong dulu tempe ukuran sedang ya teman-teman.
Ini saya potong bagi 4 ya. Nah, ini kita potong sesuai selera saja ya. Setelah kita potong-potong seperti ini, nanti tempenya akan kita goreng ya teman-teman. Nah, ini tempe jika dibikin seperti ini rasanya sangat enak ya. Sangat menggugah selera banget. Pasti nasi kita hari ini akan boros ya teman-teman. Setelah kita potong-potong, selanjutnya tempenya akan kita goreng ya. Nah, ini minyaknya sudah panas, lanjut langsung kita goreng. Kita goreng sampai matang atau berwarna kuning kecoklatan. Nah, jika sudah kuning kecoklatan seperti ini, lanjut kita angkat dan tiriskan. Mudah sekali ya. Kemudian kita akan siapkan bumbu. Ini ada tomat 1 buah, kemudian cabai rawit secukupnya saja ya. Ini ada terasi ya teman-teman, 1 bungkus kecil. Ada bawang merah. Kita gunakan 3 siung, kemudian cabai keriting 2 buah ya. Oke, ini kita goreng sampai matang atau sampai layu ya. Nah, jika sudah layu, boleh kita angkat. Ini yang membuat tempe kita menjadi lebih enak ya teman-teman. Dengan bumbu seperti ini, rasa tempenya akan lebih maknyus. Ini terasi sudah saya bakar ya. Kemudian kita akan haluskan ya teman-teman. Nah, ini tambahkan 1 sendok teh gula ya. Kemudian 1 sendok teh garam, 1/4 sendok teh penyedap. Lalu kita haluskan. Wow, aroma bumbunya wangi banget ya teman-teman. Ini sangat menggugah selera. Oke, kita haluskan dulu. Nah, ini bumbunya sudah halus, lalu kita tambahkan tempenya ya. Ini disesuaikan saja tempenya ya, banyak sedikitnya. Jangan terlalu banyak kita kasih tempenya, agar bumbunya itu lebih nendang, jadi lebih terasa. Kalau terlalu banyak tempenya nanti bumbunya kurang nendang ya teman-teman. Nah, ini kita benyek-benyek tempenya ya. Oke, ini sudah jadi ya teman-teman. Sangat enak, sangat menggugah selera. Ini pasti makannya bakalan boros ya. Demikian teman-teman, resep sederhana yang sangat enak. Terima kasih sudah menonton sampai dengan selesai. Hai teman-teman semuanya, kali ini kita akan membuat sambal ijo yang pedas gurih, rasanya enak. Bagaimana caranya? Mari simak sampai dengan selesai. Jadi bahan yang kita siapkan 4 siung bawang merah, kemudian 3 siung bawang putih, 2 buah tomat ukuran sedang, lalu cabai rawit, kita gunakan cabai rawit hijau ya. Lalu 6 cabai hijau besar, kemudian kita siapkan juga garam 1 sendok teh dan juga kaldu ayam bubuk 1 sendok teh ya. Oke, selanjutnya kita akan rebus semua bahan. Kita rebus cabai, kemudian bawangnya ya. Kita rebus semuanya sampai matang. Nah, ini sudah hampir matang ya teman-teman. Jika sudah matang, boleh kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu. Lalu proses selanjutnya kita akan blender kasar ya. Ini cabenya sudah tidak panas ya teman-teman. Jika sudah tidak panas seperti ini, boleh kita masukkan ke dalam blender ataupun chopper ya. Nah, ini akan kita chopper kasar saja ya. Oke, kita chopper dulu. Nah, ini dia teman-teman hasilnya setelah kita chopper ya. Hasilnya bagus banget, tidak terlalu halus, cukup kasar seperti ini ya. Selanjutnya akan kita masak ya. Ini kita goreng dengan minyak secukupnya. Nah, jika minyaknya sudah panas, boleh kita masukkan cabenya ya teman-teman. Sambalnya kita goreng-goreng dengan api kecil saja, agar sambalnya ini matang secara perlahan. Oke, kita aduk-aduk seperti ini sampai matang ya.
Nah, ini dia teman-teman, sudah hampir matang ya untuk sambalnya. Selanjutnya akan kita tambahkan garam dan kaldu ayam bubuk ya, atau penyedap. Oke, kita aduk-aduk sebentar. Ini sudah mau matang dan minyaknya sudah keluar. Warnanya sudah pekat ya teman-teman. Seperti ini sudah matang. Boleh kita angkat. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Cabai hijaunya sudah jadi. Cara bikinnya mudah sekali ya teman-teman. Teman-teman boleh ikuti cara pembuatannya seperti ini. Terima kasih sudah menonton sampai dengan selesai. Dan sampai jumpa di resep yang selanjutnya. Hai teman-teman, kali ini kita akan membuat sambal yang awet tanpa pengawet ya. Ini bisa bertahan berbulan-bulan, rasanya sangat enak, pedas, gurih. Bagaimana caranya? Mari kita simak sampai dengan selesai. Bahan yang kita gunakan, cabai rawit secukupnya, kemudian 5 butir kemiri, lalu cabai keriting 4 buah, cabai merah besar 2 buah, kemudian bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya 2 siung, dan ini tidak lupa terasinya ya. Satu kemasan ini aja. Oke, ini bahannya. Selanjutnya kita akan blender ya teman-teman. Ini cabenya agak besar, jadi kita potong-potong gini agar mudah di blender. Oke, masukkan semuanya kecuali terasinya ya teman-teman. Lalu saya tambahkan sedikit saja air, kurang lebih 100 ml ya. Ini agar mempermudah kita blender ya. Ini kita blender sampai halus. Nah, ini sudah halus ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masak ya. Kita panaskan minyak secukupnya ya teman-teman. Jika minyaknya sudah panas, lalu kita masukkan sambalnya. Minyaknya agak banyak ya teman-teman. Jadi minyak ini fungsinya sebagai pengawet. Jadi jika lebih banyak minyaknya itu sambal akan lebih tahan lama ya. Lebih awet. Lalu kita tambahkan terasi. 1 sendok teh garam, kemudian sedikit penyedap. Nah, ini kaldu bubuk kita tambahkan sedikit saja, lalu kita aduk-aduk ya. Nah, ini kita masak sampai kadar air dari sambalnya ini berkurang. Kita masak dengan api sedang saja ya teman-teman. Oke, kita aduk-aduk sampai terasinya tercampur merata dan juga bumbunya itu mix semuanya ya. Oke, seperti ini teman-teman, gampang sekali bikin sambal yang sangat enak, pedas, gurih, dan ini awet ya. Oke, ini airnya sudah mulai menyusut ya. Nah, ini warna dari sambalnya sudah pekat. Ini menandakan sambalnya sudah matang ya teman-teman. Nah, ini minyaknya juga sudah berwarna oranye. Itu sudah matang ya. Oke, ini sudah selesai. Kita boleh angkat dan kita kemas ya. Nah, ini sambalnya sudah dingin ya teman-teman, tidak panas. Boleh kita masukkan ke dalam toples seperti ini ya. Toples kaca yang kita gunakan. Nah, ini bisa kita taruh di kulkas. Dan ini awet berbulan-bulan ya teman-teman. Sangat simple cara membuatnya dan rasanya sangat enak, pedas, gurih. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.